Baik Pak, selamat pagi Pak. Sebelumnya Selamat pagi. kami dari mahasiswa Universitas Prima Indonesia, kami dari Fakultas Agroteknologi semester 3. Nah, di sini kami sebelumnya ada tugas mewawancarai mata kuliah Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Sebelumnya di sini kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sandi Wahyu Saputra. Saya Ridho Ramadhanu. Saya Sepnaya Sira. Saya Anjeli Alisa Trianti. Nah, sebelum memasuki pertanyaan wawancara, boleh untuk perkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Oh iya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Gensuri, sehari-harinya setelah pensiun ya di tahun 2022 membuka usaha lah sebagai sambungan kegiatan ya. Maklum aja namanya orang pensiunan, kalau udah nggak ada kegiatannya gimana gitu ya kan. Jadi alhamdulillah kebetulan lokasi kita di depan kampus Unpri ya. Jadi terbuka hati saya untuk berdagang kecil-kecilan lah ya. Ada kecil-kecilan. Siomay, sebenarnya bukan siomay Bandung, siomay Medan ya. Jadi itu saja mungkin ya. Jadi saya ada orang rumah, Ibu Eli ya, dan 2 orang anak, yang satu perempuan, jadi sepasang, yang satu laki-laki. Yang perempuan sudah berumah tangga, inilah cucu ya, cucu pertama saya gitu. Kalau boleh tahu, Bapak udah berapa lama ya jualan batagor ini? Dari tahun 2022 lah, kira-kira 3 tahun lah ya berjalan ya. Sampai saat ini 3 tahun. Kalau mau nanya tadi kan Bapak bilang tadi ada pensiun. Sebelumnya itu pensiun dari apa gitu? Dari swasta ya, PT Indofood. Oh, dari sebagai? Kalau kita dulu di logistik. Oh, Boleh langsung masuk pertanyaan ya, Pak? Boleh. Bisa Bapak ceritakan dari mana biasanya Bapak mendapatkan bahan-bahan utama untuk batagor dan berapa rata-rata modal yang Bapak keluarkan setiap hari untuk bahan bakunya, Pak? Oh, kalau untuk mendapatkannya dia di, kalau kita pajak apa pasar ya? Pak. Pasar ya, ses kambing ya. Iya. Di jalan ses kambing, pajak ses kambing lah ya. Setiap harinya, di mana di situ bahan-bahan yang kita perlukan ada semua ya. Mulai dari menggiling bumbu ataupun pembuatan bakso, penggilingan baksonya, tepung ya, semua kita dapatkan dari sana. Jadi sebenarnya kalau Bapak sih jualanannya nggak pala banyak-banyak gitu ya. Setiap harinya sekitar ya 2,5 gitulah modalnya ya, cuma 2,5. 2,5 itu nanti piece ataupun bahan yang tercipta itu bisa menjadi 300 atau 400 piece. Jadi dikurangi saja umpamanya lah, jadinya 300 ya 50.000 kan jadinya itu. Itu aja. Terus bagaimana cara Bapak menjual batagor selama ini? Terus apakah hanya di satu tempat atau keliling atau biasanya menggunakan promosi dari WhatsApp atau media sosial lainnya? Ya awal mula saya berjualan sebenarnya awalnya menjualkan punya orang. Awalnya ya, jadi dia ibaratnya juragan lah ya, kita bilang ya, juragan somai, nggak jauh juga dari sini tempatnya. Itu dengan kereta kita jemput bahannya, kita jual di sini. Cuman kita tidak mengeluarkan modal, kita hanya menjual. Jadi 100 piece atau 100 biji laku, sama yang menjualkan 20.000. Jadi 2% ya, 2% istilahnya itu. Jadi setelah berjalan 4-5 bulan saya pun berpikir ya kan, masa begini aja nggak bisa kita buat. Tapi dengan niat yang baik ya kita
permisi sama yang kita bawa jualkan tadi. Saya Pak mau berjualan sendiri, boleh ya. Orangnya rupanya sangat respon lah ya kan, mendorong kita juga untuk berjualan sendiri. Ya dikasihlah kita resepnya apanya gitu, ya kita coba sendiri ya, sampai sekarang lah. Dan kita berjualannya nggak berpindah-pindah, Di rumah saja ya, Pak. tetap di sini. Itu aja. Kalau dari saya Pak, saya ingin bertanya, dari pengalaman Bapak tadi kan sudah 3 tahun ya Pak. Dari Bapak jualan selama 3 tahun itu, apa tantangan atau masalah tersulit selama Bapak jualan ini Pak? Boleh dijawab Pak? Ya boleh ya. Pertama itu kalau keadaan kita umpamanya kita nggak melihat situasi, nggak bertanya dulu bagaimana kondisi mahasiswa prima umpamanya kan. Terkadang kan dia ada masanya daring atau apa ya, tapi kita nggak dapat informasi, kita membuat bahannya banyak. Ternyata penjualannya tidak yang kita seperti yang kita harapkan. Itu pertama. Yang kedua, kalau mahasiswanya libur, ini kita sulit. Umpamanya liburnya kan sampai sebulan kalau Unpri ini saya lihat panjang liburnya kan. Jadi di situ kita harus mencari juga apa kegiatan lain selain ini, nggak kita harapkan dari sini aja gitu. Itu aja kendala yang paling besar. Kedua, ya, itu yang ketiganya. Ini kan kita umpamanya dari segi yang banyak memakan biaya kan dari segi kuahnya ya. Kuahnya ini nggak bisa untuk besok. Jadi kalau kita sudah perkirakan ini ternyata kurang penjualannya, terpaksa lah ini kan terbuang gitu. Jadi itu aja kendala yang menjadi kendala yang paling ini. Jadi kita harus melihat pasarnya juga lah, keadaan dan situasinya. Tapi kalau dari misalnya kan kadang bahan-bahan itu naik Pak, itu apa tidak terkendala menurut Bapak? Oh terkendala juga, umpamanya kita penggilingan bakso ya. Iya Pak. Penggilingan bakso ini ayam yang kadang kita ayamnya Harganya nggak tentu, menjadi kendala juga kita. Jadi kita harus pandai-pandai juga dari umpamanya harganya sekian itu umpamanya kan sekarang ini kita untuk 1 kilo ayamnya umpamanya 30.000, 2 kilo tepungnya perbandingannya kan digiling itu 40.000. Jadi dari situ aja dia udah bisa 70.000 itunya saja kan. Nah, jadi kita harus membuat baksonya itu paling enggak 2 kali lipat. Baru kita memperoleh keuntungan dari bakso. Itu kira-kira. Ada juga apanya pengaruhnya. Iya Pak. Berpengaruh. Lalu jika seandainya Bapak memiliki modal tambahan gitu Pak, atau kesempatan, mungkin apa inovasi atau apa yang paling Bapak ingin lakukan untuk pengembangan usaha Bapak ini Pak? Mohon dijawab Pak. Pertama kita ya apa yang kita jual ini kan sekarang baru bakso, tahu isi bakso, bakwan, pangsit ya. Saya inginnya tuh umpamanya ditambah bagaimana dengan telur misalnya kan, ditambah dengan telur ya kan, telur masak itu. Karena ada beberapa ini, Pak kok nggak pakai telur. Terus kentang terus apalagi tuh sayurnya kul biasanya gitu. Dengan kuah kacang cocok emang. Itu lagi menambah inilah istilahnya, menambah item lah. Gitu. Biasanya Bapak itu melakukan pencatatan sederhana mengenai pemasukan dan pengeluaran dana. Biasa. Iya, mencatat. Meskipun kita usaha sendiri gini, kita catat umpamanya yang hari ini kita jual tahu berapa. Umpamanya tahu umpamanya 50, baksonya 70 umpamanya, pangsit 70 misalnya kan. Jadi setelah nanti kita tutup berjualan, kita hitung berapa yang laku, berapa yang ini, sisanya berapa gitu. Jadi pencatatan itu tetap perlu. Iya. Kalau misalnya ada yang mau membantu mengembangkan usaha Bapak, bantuan seperti apa yang paling Bapak harapkan dan Bapak butuhkan saat ini?
Kalau sekarang ini ya umpamanya modal lah ya. Modal usaha lah. Itu saya kira yang paling ini modal usahanya. Nah, ini pertanyaan dari saya, Pak. Dalam sehari berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk mempersiapkan semua bahan baku sebelum mulai berjualan? Kira-kira kalau kita 4:30 lah ya bangun ya. Bangun itu kira-kira nanti jam 9 udah tersaji lah. Udah tersaji. Udah siap dapur. Ini kan Bapak jualannya langsung di gerobak kan, Pak. Apakah Bapak pernah berpikir untuk menitipkan batagor Bapak ini di kantin-kantin sekolah atau di warung-warung di sekitar sini, Pak? Sepertinya saat ini belum. Nah, kalau memang ada rezeki, ini karena ini kan ini punya abang. Pertama untuk mengatasi yang tadi libur panjang itu ada juga kepikiran gimana kalau keliling gitu. Baik Pak, udah selesai untuk sesi wawancara kami. Soal yang kami tanyakan sudah Bapak jawab dengan baik Pak. Terima kasih banyak sebelumnya Pak. Sama-sama ya. Kami dari mahasiswa Fakultas Agroteknologi izin pamit undur diri Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih.